warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aulia dengan NPM E2035223714. Saya dari kelas 5D. Perkenalkan, nama saya Eva Sirohaini dari kelas 5D dengan NPM E2035223719. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Bella Putri dari kelas 5D dengan NPM E2035223764. Perkenalkan, nama saya Bunga Media Aprilia dengan NPM E2035223707 dari kelas 5D. Perkenalkan, nama saya Tony Abdul Mugni dengan NPM E2035223691 dari kelas 5D. Kami di sini akan memaparkan materi Baik, mengenai di sini saya pembangunan akan menjelaskan berkelanjutan yang tentang akan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menyerasikan sumber alam dan manusia dalam pembangunan. Konsepsi pembangunan berkelanjutan ini pada dasarnya merupakan reaksi dan koreksi terhadap konsepsi pembangunan konvensional yang beranggapan bahwa alam memiliki kemampuan tak terbatas dalam penyediaannya, ekologi endorsement atau sebagai ruang tempat kehidupan. Tanpa disertai dengan perlindungan lingkungan secara memadai, pembangunan akan kehilangan makna. Sebaliknya, tanpa pembangunan, upaya perlindungan terhadap lingkungan akan menemui kegagalan. Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, ekologi dibutuhkan good environmental governance, yaitu tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan sumber daya lingkungan. Santosa menjelaskan good environmental governance sebagai pelaksanaan kewenangan politik ekonomi dan administrasi yang mampu mengelola sumber daya dan masalah-masalah bangsa atau masalah politik secara efektif dan efisien sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik, di sini ada keadaan ekonomi yang ada di Thailand. Keadaan ekonomi di Thailand ini sangat berbeda dengan di Indonesia. Ekonomi Thailand tidak didasarkan oleh sistem pasar, tetapi berdasarkan pada sistem redistribusi. Kegiatan ekspor, kegiatan impor yang dikendalikan oleh raja. Barang yang dihasilkan dan dihimpun dalam satu penimbunan, kemudian pusat membagikan ke dalam sektor jumlah tertentu. Nah, di dalam modernisasi sistem redistribusi berangsur berubah menjadi sistem pasar yang diperkenalkan melalui pandangan yang dipengaruhi oleh dunia luar. Nah, mata pencaharian di sini di Thailand sebagian besar yaitu ada petani. Hasil petani yang utama adalah beras. Thailand merupakan lumbung beras di Asia Tenggara. Thailand juga memasuki babak pemulihan ekonomi pada tahun 1999. Ekonomi menguat 4,2% dan tumbuh 4,4% pada tahun 2000. Kebanyakan merupakan hasil ekspor yang kuat untuk memperlambat ekonomi yang melunak pada tahun 2001. Namun kembali menguat pada tahun berikutnya berkat pertumbuhan yang kuat di RC dan beberapa stimulasi dalam negeri serta kebijakan pemerintahan. Nah, itu adalah keadaan ekonomi yang ada di Thailand. Sekarang lanjut oleh saudara Eva. Selanjutnya, keunggulan Thailand dalam pembangunan berwawasan lingkungan. Melalui konsep pembangunan berkelanjutan, Thailand telah fokus untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing selama lebih dari 20 tahun. Hal ini dapat dilihat dari target rencana pembangunan ekonomi dan sosial yang telah diimplementasikan sampai sekarang. Pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan menjadi fokus pekerjaan yang utama. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu faktor kunci daya saing negara di dunia internasional. Agar bisa bersaing di kawasan, Thailand membangun fondasi yang kuat untuk mencapai keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan secara transparan. Thailand mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutan atau bisa disebut SDGs dengan meningkatkan konektivitas, mengatasi ketidaksetaraan melalui sains dan teknologi, dan melindungi lingkungan, terutama melalui penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan mengurangi polusi laut.
Salah satunya adalah SDGs Goal ke-12 mengenai Responsible Consumption dan Production yang di dalamnya mencakup sektor industri, pertanian, dan pariwisata. Thailand mengambil fokus pembangunan berkelanjutan di sektor pariwisata dan pertanian, di salah satunya dilakukan dengan merealisasikan tujuan yang ada dalam National Tourist Development Plan. Hal ini sangat didukung dengan didirikannya proyek-proyek agroturis di berbagai daerah dengan aktivitas wisata yang mengupayakan pemeliharaan lingkungan. Dengan memperkuat bukti bahwa pariwisata dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan untuk kelangsungan generasi yang akan datang. Jenis wisata agroturis juga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat lokal Thailand untuk mengembangkan potensi daerahnya tanpa harus menyebabkan degradasi lingkungan. Langkah kebijakan SDGs di Thailand. 1. Mempromosikan lingkungan, pelayanan dan produksi hijau yang ramah lingkungan. Pemerintah Thailand mengidentifikasi green economy yang terintegrasi dengan green growth sebagai cara untuk menyelaraskan masyarakat Thailand dan memulai pemahaman konsep. Selain itu, hal ini dipandang sebagai alat ekonomi yang meningkatkan pembangunan hijau, mempromosikan produksi dan konsumsi hijau, dan juga meningkatkan organisasi serta mekanisme operasi negara. 2. Mempromosikan pengurangan dampak rumah kaca dan mempersiapkan perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi kehidupan dan pembangunan global, di mana salah satu pemicunya adalah emisi gas rumah kaca. Untuk itu, sekaligus dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, Thailand melakukan transisi ekonomi hijau yang memprioritaskan pembangunan rendah karbon yang inklusif dan berkeadilan. 3. Memperbaiki modal sumber daya alam dan manajemen lingkungan hidup. Rencana strategis ini, pajak lingkungan dan karbon akan digunakan sebagai mekanisme keuangan utama dalam membuat pembangunan negara yang berkelanjutan. 4. Mendorong dalam budaya yang ramah lingkungan untuk mempromosikan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh Bunga. Kesimpulannya adalah pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tanpa disertai dengan perlindungan lingkungan secara memadai, pembangunan akan kehilangan makna. Sebaliknya, tanpa pembangunan, upaya perlindungan terhadap lingkungan akan menemui kegagalan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Thailand melakukan transisi ekonomi hijau yang memprioritaskan pembangunan rendah karbon yang inklusif dan berkeadilan, memperbaiki modal sumber daya alam dan manajemen lingkungan hidup. Rencana strategis ini, pajak lingkungan dan karbon akan digunakan sebagai mekanisme keuangan utama dalam membuat pembangunan negara berkelanjutan. Sekian kesimpulan yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.